Shalom saudara-saudara yang bersukacita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Kiranya hidup kita terpelihara dengan sempurna dalam kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Saudaraku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang begitu mengasihi dan mempedulikan kami, terima kasih buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih buat berkat-berkat dan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk sampai di penghujung hari ini. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau masuk dalam saat teduh dan bersekutu dengan-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu yang mengajari kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing dan beritahukanlah kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita pasti sering mendengar tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Mujizat itu adalah hal yang luar biasa karena terdapat 3 arti dalam peristiwa itu. Arti yang pertama yaitu Tuhan mempedulikan perasaan kita. Di dalam Yohanes 2 ayat 3-4 dikatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kekurangan anggur dalam suatu pesta perkawinan adalah hal yang memalukan. Tuhan Yesus memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasihan, sehingga Ia membuat mujizat meskipun Ia telah mengatakan kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Tuhan Yesus mempedulikan perasaan pengantin dalam pesta itu dan menyelamatkan mereka dari rasa malu akibat kehabisan anggur. Kepedulian Tuhan tidak hanya ditunjukkan kepada pengantin pesta, melainkan juga bagi kita semua. Tuhan mempedulikan perasaan-perasaan kita, baik itu rasa malu, sedih, kecewa, marah, terluka, dan lain sebagainya. Ia mengerti apa yang kita rasakan dan Ia mau menolong kita mengatasi semua perasaan itu. Arti yang kedua yaitu Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Yohanes 2 ayat 6-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saat Tuhan memberkati kita, Dia selalu melakukannya dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus menyuruh mengisi 6 tempayan yang ada di pesta itu penuh-penuh dengan air. Tidak tanggung-tanggung air tersebut diubahkan menjadi anggur terbaik yang harganya tentu saja mahal. Apabila anggur tersebut tidak habis dipergunakan, maka bisa dijual sehingga menghasilkan banyak uang. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan pengantin dari rasa malu, tetapi juga memberkati para tamu undangan dengan anggur yang terbaik. Itulah kebaikan dan kasih karunia Tuhan kita. Arti yang ketiga yaitu Tuhan mengubahkan secara supranatural. Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa
untuk mengubahkan semua hal secara supranatural. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia bisa mengubahkan air menjadi anggur, terlebih lagi ia bisa mengubahkan hati manusia. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kehidupan kekristenan kita tidak berhenti di titik kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melainkan kita terus berjalan di dalam proses pengubahan kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang kudus. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan memakai segala sesuatu yang kita alami untuk membentuk dan mengubahkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya seperti saat kita menerima Kristus, melainkan Dia akan mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyerupai Kristus sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua selalu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami, Tuhan yang memelihara kami, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang baru saja kami terima. Setiap hari Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru. Setiap hari Engkau mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Kami tahu bahwa kami berdiam dalam tubuh yang fana sehingga bisa terkena penyakit. Namun kami percaya bahwa ada kuasa supranatural di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan tubuh kami dari semua penyakit. Jadi kami berdoa memohon kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kami memohon tangan-Mu memegang tangan saudara-saudara kami dan membawa mereka agar bisa melalui setiap masalah dengan baik. Berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa. Sebentar setelah selesai berdoa, kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya Engkau memagari kami dengan perlindungan-Mu dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Saat kami bangun besok pagi, berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu di sorga bagi bangsa dan negara kami. Dalam kematahuan-Mu, Engkau telah menetapkan Presiden Indonesia yang berikutnya, dan kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami berdoa agar Presiden yang terpilih nanti memiliki rasa takut dan hormat akan Engkau, serta menggunakan kuasa dan otoritasnya dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.